3R ini menurut saya harus reduce. Kurangi, dan kurangi. Kurangi dan kurangi ya Pak. Dalam memproduksi sampah. Betul. Itu dulu ya Pak Naili ya. Welcome to podcast Ngontel Yuk, ngobrolin tentang lingkungan yuk, bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bersama saya Mira Hesti tentunya. Kita akan membahas soal warta, edukasi, dan isu-isu lingkungan. Pantengin terus channel kita di Ngontel DLH atau follow akun Instagram kita di DLH Probolinggo. Sobat Ngontel, luar biasa sekali Ramadan kali ini, kita tetap semangat, harus tetap semangat meskipun berada dalam bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Oke sobat, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Kabid Bidang P2KLH atau Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup. Siapa lagi kalau bukan Bapak Naili SSW sudah hadir di studio kita. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak? Alhamdulillah tetap lancar dan tetap sehat. Tetap lancar dan tetap sehat. Semangat Bapak. Iya. Perlu diketahui Sobat Ngontel bahwa Pak Naili ini bulan depan mungkin akan masuk usia purna tugas. Nih, kita nih sebagai juniornya nih, kita mau tanyakan ke Pak Naili. Selama bulan suci Ramadan ini, bidang Bapak apakah tetap melakukan safari ke masyarakat terkait pengelolaan lingkungan? Yang saya dengar nih sekarang Bapak lagi konsen ke Proklim dengan berseri ya Pak ya. Gimana Pak langkah-langkahnya Pak selama bulan suci Ramadan? Mengingatkan teman-teman satu timnya kan lagi berpuasa nih Pak, pasti energinya kurang ya guys ya. Bisa diceritakan Bapak? Terima kasih Mbak Mira. Ibadah puasa bukan suatu halangan untuk kita beraktivitas, untuk kita mengabdi kepada negara ini. Jadi tetap Pak ya? Tetap harus kita. Malahan dengan berpuasa ini menjadi spirit motivasi bagi kita semua untuk tetap berkarya dan tidak mengurangi sedikit pun aktivitas kita dalam mengawal, membina masyarakat supaya lingkungan ini biar tetap terjaga, tetap terkendali. Bagaimana supaya tidak ada di tingkat tapak, di tingkat RT RW tidak ada pencemaran terkait dengan limbah rumah tangga. Jadi dengan semangat motivasi dari bulan Ramadan ini, kami dari bidang P2KLH masih terus tetap semangat membina beberapa kelurahan. Ya itu ada 2 kelurahan yang masuk di Kelurahan Berseri, program dari Jawa Timur. Karena untuk provinsi ya? Karena Berseri ini provinsi-provinsi yang lain tidak ada. Hanya Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya yang punya Berseri ya. Yaitu Kelurahan Jati dengan Kelurahan Jrepek gitu. Jati dan Jrepek itu. 2 kelurahan ini tahun sebelumnya sudah meraih Kelurahan Berseri di tingkat pratama. Nah tahun ini mengikuti akan naik 1 tingkat yaitu menjadi madya. Mereka maju ya 1 tingkat di atas Pak ya. Karena kalau pratama itu hanya diikuti masing-masing kelurahan itu ada 2 RW, maka untuk menjadi pratama dalam pengelolaan lingkungannya harus ditambah dengan 1 RW. Jadi, kemudian juga ada 4 kelurahan yang masuk di Proklim. Ini adalah program nasional yang dimana kelurahan ini melakukan kegiatan-kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi. Oke, sebentar saya penggal. Antara Proklim dan Berseri tadi sebenarnya perbedaannya di mana Pak? Kan ini sama-sama diikuti oleh kelurahannya Pak ya? Ya. Biar sobat konten mungkin tahu di rumah apa sih bedanya Proklim sama Berseri ini? Jadi kalau Berseri ini memang provinsi yang lain tidak ada. Oh, kalau Berseri bedanya hanya di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kriteria yang diikuti adalah kalau pratama ini ada tingkatannya. Pertama yaitu pratama itu adalah
masih 2 RW yang diikutkan. Kemudian kalau Madya 3 RW, kemudian Mandiri 4 RW. Tetapi kalau Proklim ini bisa diajukan di dalam pengelolaan lingkungan itu paling rendah adalah 1 RW. Nah ini adalah levelnya nasional. Jadi semua se-Indonesia mengikuti ini. Boleh 1 kelurahan menjadi Proklim, boleh. Nah, paling sedikit adalah 1 RW. Paling sedikit? Ya, jadi 1 RW. Nah ini dievaluasi pengakuan dari pemerintah bahwa masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat itu sudah melakukan pengolahan lingkungannya, maka dalam aksi mitigasi dan adaptasi itu oleh pemerintah diakui upaya-upaya pengelolaan lingkungan itu, sehingga mendapatkan Proklim, yaitu mungkin ada sertifikat, ada trofi utama, ini macam-macam juga di tingkat nasional, seperti itu Mbak Mira. Jadi itu antara perbedaan antara berseri dan dengan Proklim. Oke Pak Nani. Tapi kedua-duanya masih mengarah kepada pengelolaan lingkungan agar cuma kalau berseri tidak identik ke mitigasi ya Pak ya? Sama juga? Sama juga. Oh berarti cluenya sama ya guys? Ya. Mau Proklim mau berseri intinya tetap di mitigasi ya Pak? Mitigasi. Karena memang Proklim aksi mitigasi dan adaptasi yaitu adalah bagaimana lingkungan itu terkelola dengan baik, ya, supaya mulai dari bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana tentang mengatasi kekeringan dengan banyak menanam pohon supaya oksigen produksi juga banyak. Sama berseri pun juga dengan namanya biar kampung itu juga sama berhijau loyo. Hijau. Nah, itu. Oke Pak Nani. Pak Nani ini kan sebagai Kabid P2 KLH tentunya sudah mengalami banyak asam garam ya Pak ya selama menjabat menjadi kepala bidang ini. Mungkin bidang P2 KLH ini ya Sobat Ngontel merupakan kalau bisa dibilang humasnya Dinas Lingkungan Hidup lah. Jadi mereka lebih identik sangat bersentuhan dengan masyarakat ya Pak. Hampir semua kegiatan bersentuhan dengan masyarakat, baik itu tadi yang sudah disebutkan berseri, Proklim, mau Adipura, mau Eko Pesantren. Ini Pak yang mau kami tanyakan sebagai kami yang masih junior nih, kesulitan apa yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai Kabid P2 KLH untuk menjalankan tupoksi-tupoksi yang ada di P2 KLH? Oke, jadi memang bidang P2 KLH ini mungkin kalau dulu ada istilah zaman Orde Baru itu ada Departemen Penerangan ya, yang selalu memberikan penjelasan, memberikan edukasi masyarakat, mengajak supaya mengikuti program. Nah ini di DLH sama mungkin di bidang P2 KLH. Bagaimana masyarakat itu melakukan upaya-upaya itu dalam pengelolaan lingkungan dengan secara berkelanjutan. Yang paling menurut saya yang paling sangat berat ya bagi saya adalah merubah perilaku. Mindset ya Pak? Ya, merubah perilaku masyarakat, terutama mungkin tentang sampah mungkin ya, tentang sampah. Kalau di mindset kita dulu, sampah itu adalah menjijikkan, ya, adalah suatu barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, ya. Kemudian, pokoknya ya harus jauh-jauh dari kita. Iya, harus jauh dari kita, dari keluarga, dari anak-anak. Karena takut bakteri, bau dan lain sebagainya ya Pak. Itu mindset masyarakat mulai dulu adalah seperti itu. Zaman kecil saya pun mindsetnya masih seperti itu. Nah, ketika saya juga ada di DLH, ada yang seperti ini, ternyata sudah beda. Nah, merubah ini adalah tidak mudah, Mbak Mira, adalah seperti membalikkan telapak tangan. Betul banget Pak. Jadi memang sama dengan mubalek, merubah seseorang yang cinta terhadap melaksanakan taat ibadah dan sebagainya, ini juga sama.
Dengan P2KLH ini mungkin juga sebagai mubaliknya tentang lingkungan ya. Membangun kepercayaan ya Pak ya. Seperti itu. Nah ini sangat sulit. Itu yang paling sulit. Kalau misalnya tentang sampah, ada laporan dari masyarakat, sampah meluber, sudah sembarangan dan sebagainya. Kita lakukan dengan kerja bakti, mungkin sudah selesai, ya. Dengan bersama-sama dengan masyarakat sudah selesai. Tetapi bagaimana masyarakat itu setelah kerja bakti harus terus menerus melakukan pengelolaan lingkungan itu. Katanya sekarang harus sampah dipilah sesuai dengan jenisnya ya. Harus kemudian melakukan upaya-upaya semuanya, membentuk bank sampah, kemudian lakukan pemanfaatan lingkungan, pekarangan dengan baik, kita manfaatkan supaya berketahanan pangan ya. 3R lah Pak, reduce, reuse, recycle. Kalau menurut Pak Nelly, reduce, reuse, recycle apa enggak nih? Menurut Pak Nelly, harus 3R-nya kayak apa nih? Ya, kalau dengan kondisi Kota Probolinggo yang sekarang Mbak Mira ya, dengan sempitnya luas wilayah kota, kemudian juga susahnya kita membuang dari DLH sendiri ya, kita membuat TPS tempat pembuangan sampah sementara itu ya di lingkungan, kemudian kita menempatkan kontainer pun juga ada pro dan kontra dan sebagainya. Dengan kondisi TPA yang 3 sel itu sudah seperti itu, menurut saya adalah ini seperti orang penyakit kanker yang sudah mau kronis sekali, stadium 4 dari TPA kita. 3R ini menurut saya harus reduce, kurangi dan kurangi dan kurangi ya Pak. Dalam memproduksi sampah. Betul. Itu dulu ya Pak Nelly ya. Harus itu dulu. Baru memilah, baru membuat baru jadi yang bermanfaat. Kalau dengan luasannya sangat ini Mbak Mira, kalau dengan kabupaten mungkin kalau kita mau buat PPA masih mudah lah, lokasi luasnya banyak. Tapi kalau untuk di kota ya itu harus reduce, mengurangi. Jadi artinya kelola sampah dengan baik. Oke Pak Nelly, sebelum kita closing nih, mungkin ada statement pesan yang ingin disampaikan kepada semua masyarakat Kota Probolinggo bidang P2KLH yang akan ditinggalkan Pak Nelly karena purna tugas. Mungkin apa Pak wejangan yang paling penting yang mau disampaikan Pak Nelly kepada kita semua? Ya, buat masyarakat Kota Probolinggo, ayo tetap semangat ya, melakukan upaya pengelolaan lingkungan, karena ke depan tentang lingkungan ini jauh lebih kompleks persoalannya, hambatan tantangan juga makin banyak dengan perkembangan teknologi, dengan tambahnya penduduk dan sebagainya. Ayo masyarakat bersama-sama dengan pemerintah tetap semangat melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan dengan baik. Nah, bagi teman DLH semuanya ya, mungkin tetap semangat, jangan patah semangat, jangan patah ya. Artinya membina, mengajak, mengedukasi masyarakat itu jangan sampai putus asa. Iya. Tetap kompak lah Pak ya. Ya, tetap semuanya, terutama yang powerful lah. Muda-muda ini yang punya power ya. Beda dengan saya yang sudah sebentar lagi mau pensiun. Ini dengan kekuatannya kulit mulai keriput, otot sudah mulai berkurang. Nah ini yang muda-muda ini yang di DLH sekarang ini supaya tetap semangat melakukan upaya mengedukasi masyarakat untuk tetap cinta lingkungannya, melakukan pengelolaan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Tuh guys, cinta lingkungan, spirit, energi buat pengelolaan lingkungan agar nular nih ke masyarakat. Kalau kita sendiri masih belum punya spirit energi untuk cinta lingkungan, bagaimana kita bisa menularkan kepada masyarakat gitu ya Pak ya? Betul. Mungkin kesimpulannya ya. Soalnya begini, cinta lingkungan itu membuat kita sehat. Betul. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Iya. Oke guys, sekian dulu podcast kita kali ini.
puasa Ramadan bukan hambatan kita untuk tidak beraktivitas. Kita harus tetap powerful, kita harus tetap menjaga apa yang kita mau lakukan. Tetap stay healthy, stay happy, dan salam Bapak. Salam 3R. 3R. Dah.